Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang inflasi. Pertama, pengertian inflasi. Kedua, jenis-jenis inflasi. Ketiga, inflasi berdasarkan sifatnya. Keempat, cara mengatasi inflasi. Pertama, pengertian inflasi. Pengertian inflasi adalah suatu keadaan di mana terdapat kecenderungan kenaikan harga yang terus-menerus yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan barang dan jasa dalam suatu keuangan. Jenis-jenis inflasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, inflasi berdasarkan sifatnya. Yang kedua, inflasi berdasarkan sebabnya. Jenis inflasi berdasarkan sifatnya itu terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, inflasi rendah. Inflasi rendah adalah inflasi yang mempunyai nilai kurang dari 100% per tahunnya. Yang kedua, inflasi menengah. Inflasi menengah merupakan inflasi dengan nilai 30-100% per tahunnya. Yang ketiga, inflasi berat yang besarnya antara 30-100% per tahunnya. Inflasi berdasarkan sebabnya. Berdasarkan penyebabnya, inflasi dibagi menjadi 3. 1. Tarif penawaran atau demand pull inflation. 2. Desakan biaya atau cost push inflation. 3. Inflasi campuran atau bottleneck inflation. Bagaimana? Apakah yang telah dijelaskan teman-teman saya tadi dapat dimengerti? Baiklah, saya akan lanjutkan ke dampak-dampak inflasi. Dampak atau akibat dari inflasi terhadap perekonomian suatu negara bermacam-macam. Antara lain berkurangnya investor, mendorong tingkat suku bangsa, mendorong tingkat spekulatif, kegagalan pembangunan, ketidakpastian ekonomi di masa yang akan datang, daya saing produk nasional berkurang, defisit neraca pembayaran, kesejahteraan masyarakat juga menurun. Selanjutnya, dampak inflasi yang akan timbul terhadap masyarakat adalah masyarakat berpenghasilan tetap, kreditur atau debitur, memperbesar kesenjangan distribusi pendapatan, menguntungkan para spekulan, mempengaruhi para pelaku ekonomi. Dari dampak-dampak inflasi tadi, ada juga cara untuk mengatasi inflasi. Inflasi merupakan salah satu masalah serius bagi kestabilan perekonomian di suatu negara. Apabila tidak segera diatasi, maka akan menimbulkan masalah ekonomi seperti naiknya harga barang, turunnya nilai mata uang, meningkatnya pengangguran, menurunnya kesejahteraan masyarakat, dan lain-lain. Untuk mengatasi inflasi, perlu diadakannya kajian-kajian tentang hal-hal tersebut. Para ahli ekonomi sepakat bahwa penyebab dari inflasi tidak hanya berhubungan dengan jumlah uang yang beredar, di sisi lain jumlah barang dan jasa yang tersedia di masyarakat juga termasuk penyebab timbulnya inflasi. Dalam hal semacam ini, kebijakan sangat dibutuhkan. Beberapa kebijakan-kebijakan dapat dipakai dalam mengatasi inflasi. Antara lain adalah kebijakan moneter. Pengertian kebijakan moneter adalah segala bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah di bidang moneter atau keuangan dengan tujuan untuk menjaga kestabilan moneter agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan moneter sendiri meliputi politik diskonto, kebijakan pasar terbuka, menaikkan cadangan kas, kredit selektif, politik centering, dan kebijakan fiskal. Yang kedua, kebijakan non-moneter. Kebijakan non-moneter adalah kebijakan yang tidak berhubungan dengan finansial pemerintah maupun jumlah uang yang beredar. Caranya seperti ini lebih efektif menangani suatu inflasi. Kebijakan ini mampu dilakukan melalui yang pertama,
mendorong agar pengusaha menaikkan hasil produksinya. Kedua, menekan tingkat rupiah. Ketiga, pemerintah melakukan pengawasan harga sekaligus menetapkan harga maksimal. Keempat, pemerintah melakukan distribusi secara langsung. Yang kelima, menanggulangi inflasi yang sangat parah atau hyperinflation ditempuh dengan cara melakukan pemotongan nilai mata uang atau snaring. Yang keenam, devaluasi. Pengertian devaluasi itu sendiri adalah penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Apabila hal demikian terjadi, biasanya pemerintah melakukan intervensi supaya nilai mata uang dalam negeri tetap stabil. Oke, itu tadi adalah penjelasan tentang inflasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home and stay healthy.